Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat kan? Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran bahasa Indonesia video yang lalu. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur. Apa pengertian teks prosedur? Bagaimana ciri-cirinya? Untuk saat ini kita akan membahas kebahasaan teks prosedur. Masih tetap semangat kan? Ayo belajar. Hai, apa kabar anak-anak? Masih semangat belajar kan? Masih bersama saya Pak Anam Widodo dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada video yang lalu, kita sudah membahas tentang teks prosedur. Apa itu pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, sampai sistematika teks prosedur sudah kita bahas. Pada video saat ini, kita masih membahas tentang teks prosedur. Tapi yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan yaitu pada kebahasaan teks prosedur. Materi kebahasaan teks prosedur itu seperti apa? Ayo kita bahas, ayo kita diskusikan saat ini. Berbicara tentang kebahasaan pada teks prosedur, ada 5 hal, ada 5 poin yang akan kita diskusikan, yang akan kita pahami secara bersama-sama. Yang pertama adalah penggunaan kalimat. Yang kedua, penggunaan urutan atau langkah. Yang ketiga, penggunaan nomina dan partisipan. Yang keempat, penggunaan verba atau kata kerja. Yang terakhir adalah penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kalimat. Apa yang dinamakan kalimat itu? Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Apa juga? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran utuh, baik lisan maupun tulis. Saya berikan contoh. Ibu pergi ke pasar. Berupa rangkaian kata, yaitu ibu pergi ke pasar. Dan berdiri sendiri dan juga menyatakan makna yang lengkap. Apa maknanya? Oh, ada ibu yang pergi ke pasar. Pada kalimat dimulai atau diawali dengan huruf besar dan diakhiri bisa tanda titik, bisa tanda tanya, bisa juga tanda perintah atau tanda seru. Kalimat dibagi menjadi 3. Ada namanya kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, ada kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan.
deklaratif atau kalimat pernyataan itu seperti apa? Kalimat deklaratif itu kalimat yang menyatakan informasi atau berita. Kalau pada teks prosedur, kalimat deklaratif ini biasanya letaknya di bagian pengantar atau di bagian pembuka isi teks. Jadi ada di awal itu biasanya. Contoh, getuk lindri ialah satu santapan yang bahan dasarnya dari singkong ini diminati oleh seluruh golongan. Ada sebuah informasi, ada sebuah berita, ada sebuah pernyataan, yaitu getuk lindri, satu santapan, bahannya dari singkong, dan diminati seluruh golongan. Itu adalah contoh dari kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang kedua adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk bertanya. Kalimat interrogatif atau pertanyaan pada teks prosedur itu biasanya sebagai penghubung, pengantar. Fungsinya ini menghubungkan antara pengantar dengan langkah-langkah. Jadi di tengahnya gitu. Pengantar, kemudian kalimat interrogatif, kemudian langkah-langkah. Contoh kalimat interrogatif atau pertanyaan biasanya menggunakan atau diakhiri kalimat tanya, kalimat tanda tanya. Apakah pengendara menandatangani surat pelanggaran lalu lintas? Pertanyaan membutuhkan jawaban. Tidak sulit kan membuat prakarya ini? Diakhiri tanda tanya, sebuah pertanyaan memerlukan jawaban. Itu adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Yang ketiga adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat ini berfungsi untuk memerintah, berguna dalam menyusun langkah-langkah. Seperti yang kita ketahui bahwa teks prosedur itu isinya berupa langkah-langkah, dan penggunaan kalimat imperatif atau kalimat perintah ini menjadi mutlak digunakan. Contoh, tuangkan air secukupnya. Ada sebuah perintah untuk menuangkan air. Rebus daging hingga lunak. Ada perintah. Untuk apa? Untuk merebus daging. Kebahasaan yang kedua pada teks prosedur yaitu menggunakan urutan atau langkah-langkah. Dalam menggunakan urutan langkah itu langkahnya satu per satu. Menggunakan urutan langkah satu per satu. 1, 2, 3, kan? Dan itu harus urut, tidak boleh dibalik. Atau salah satu urutan itu tidak boleh dihilangkan. Kalau dibolak-balik atau dihilangkan, maka yang terjadi prosedur itu tidak akan berjalan dengan benar. Contoh, setelah
Setelah minyak dipanaskan, kemudian bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya baru dimasukkan ke atas wajan berminyak panas. Ada kata demi kemudian, ulang lagi, ada kata kemudian. Ini yang menunjuk pada suatu urutan atau langkah. Yang kedua, urutan itu bisa berupa angka. Penggunaannya sebagai berikut. Ada urutan 1, siapkan air secukupnya. 2, rebus selama 3 menit. 3, 4, dan seterusnya. Itu bagaimana menggunakan urutan dan langkah-langkah dengan benar pada teks prosedur. Materi kebahasaan yang kelima pada teks prosedur yaitu penggunaan nomina atau kata benda. Apa sih yang dinamakan kata benda atau nomina? Ya, kata benda atau nomina yaitu benda itu sendiri atau benda konkret. Benda konkret itu wujudnya ada, bisa dilihat. Contohnya meja, buku, sekolah. Meja, buku, sekolah bisa dilihat, misalkan, bisa dipegangkan. Itulah benda itu sendiri atau benda konkret. Kata benda juga bisa diartikan sesuatu yang dibendakan atau benda atau kata benda atau benda abstrak. Benda abstrak itu ada tapi wujudnya tidak tampak. Keadilan. Keadilan apa bisa dilihat? Tidak, tapi ada. Goncangan. Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Tapi kita bisa merasakan ada. Begitu pula dengan kecantikan. Imbuhan yang membentuk kata benda itu bisa imbuhan ke-an. Contohnya kedudukan, keadilan. Peran yang membentuk kata benda, perawatan, pengadilan, penasal, penerbangan, kata benda. Akhiran an, tulisan, dari tulis kata. Kerja mendapatkan akhiran an menjadi kata benda. Gampang caranya, kalau kita ingin melihat apakah kata itu kata benda apa bukan, bisa kita tambah yang, kita tambah kata sifat. Kalau kata tersebut bisa ditambah yang plus kata sifat, berarti itu termasuk kata benda. Coba kita praktekkan, kita buktikan. Kedudukan. Kedudukan tambah yang plus kata sifat, bisa enggak? Kedudukan yang tinggi. Tuh, bisa kata benda. Perawatan. Perawatan yang baik. Oh, bisa. Penerbangan yang cepat. Tulisan yang bagus. Ya, berarti kalau kata tersebut ditambah yang plus kata sifat, itulah yang dinamakan sebagai kata benda. Yang keempat adalah partisipan. Dalam teks prosedur banyak kita jumpai partisipan, pelaku, orang yang
berperan. Sering kan? Sama saja untuk menyebut pengendara. Pengendara harus, gitu kan? Sering kan? Anda siapkan air. Anda dilarang merebus lebih dari 5 menit. Nah, itulah namanya partisipan, pelaku atau orang yang berperan. Bisa pengendara, bisa Anda, bisa kita, dan masih banyak disesuaikan dengan konteks pada teks prosedur masing-masing menggunakan partisipan apa. Yang kelima adalah verba atau kata kerja. Apa yang dinamakan kata kerja? Yaitu kata yang menyatakan suatu tindakan atau perbuatan. Berarti kalau suatu kata itu menyatakan perbuatan, menyatakan tindakan, itu yang dinamakan sebagai kata kerja. Contoh, imbuhan yang membentuk kata kerja. Bermain, kerja kan? Membantu, menulis, mengupas, menyetir, kata kerja dan tindakan di sana. Makan, menyarankan, mengharuskan. Nah, itu adalah kata kerja. Ada caranya, seperti kata benda tadi. Kalau kata kerja ngetesnya seperti apa? Bukan ditambahin ya kalau kata kerja. Kalau kata kerja ditambah dengan plus atau ditambah kata sifat. Berarti kalau kata kerja itu ditambah dengan plus kata sifat. Contoh, bermain dengan serius, bisa. Membantu dengan ikhlas, menulis dengan cepat. Benar. Berarti bermain, membantu, menulis adalah termasuk kata kerja. Kata kerja atau verba itu dibagi. Ini kalau dalam teks prosedur itu ada dua ini yang sering, yaitu kata verba atau verba material. Yang kedua adalah verba tingkah laku. Apa bedanya verba material dengan verba tingkah laku? Kalau verba material itu mengacu ada tindakan fisik. Kalau ada tindakan fisik, berarti itu termasuk verba material. Contoh, menulis. Menulis itu ada tindakan fisik, ada tenaga yang digunakan, material. Memasang itu membutuhkan tenaga, membutuhkan fisik. Memasak membutuhkan tenaga, membutuhkan fisik. Itulah yang dinamakan verba material. Bedanya dengan verba tingkah laku, kalau verba tingkah laku itu mengacu pada ungkapan verbal. Ungkapan verbal itu lisan. Berarti tidak bisa dilihat dia, tapi dirasa. Bisa menerima, menolak, memahami, itu sebuah perasaan ini ya. Menerima, bukan kalau menerima kan tidak melakukan tindakan fisik, menolak pun juga tidak ada fisik, tapi ada di sana kegiatan itu. Kegiatan menolak, kegiatan menerima, kegiatan memahami ada. Bisa dipahami? Itulah namanya verba tingkah laku. Jadi verba itu dibagi dua. Kalau yang ada dalam teks prosedur, yaitu adalah verba material. Yang kedua adalah verba tingkah laku. Yang keenam adalah konjungsi temporal. Konjungsi itu kata penghubung. Kata penghubung itu banyak. Ada kata penghubung sebab akibat, ada kata penghubung yang menyatakan tujuan. Tapi yang ada dalam teks prosedur itu banyak kita jumpai konjungsi temporal.
kata penghubung temporal. Apa itu? Kata penghubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal yang berbeda. Contoh pertama, ya kan biasanya kan kalau dilakukan lagi kan, pertama Anda harus apa? Yang kedua, Anda harus apa? Ketiga, dan seterusnya. Itu adalah konjungsi temporal. Selanjutnya, sesudah itu, kemudian, itu adalah bentuk-bentuk konjungsi atau kata penghubung temporal. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini tentang kebahasaan pada teks prosedur. Tetap semangat belajar, jangan kalah dengan malas. Sekian dari saya, selamat belajar.